Bab 08. Apa kamu hanya ingin menatapnya? Ayo makan, Kanaya dengan cepat mengumpulkan semua lauk ke dalam piringnya. Hehehe, ternyata kamu sangat lapar ya. Irfan tersenyum melihat tingkah Kanaya. Heyem, kebangetan laparnya mas. Kanaya membalas senyuman Irfan. Wow, rasa udang dan ikan guramennya persis seperti rasa masakan di resto-resto ternama. Hei, apa Mas Irfan harus kupanggil Chef Irfan saja? Ucap Kanaya takjub usai mencicipi masakan Irfan. Sekali lagi ia tidak percaya kalau Irfan benar-benar pandai memasak. Selesai makan mereka bersama-sama membereskan dapur dan mencuci piring. Aku tidak menyangka anak orang kaya sepertimu bisa masak dan sangat pandai dengan urusan dapur. Itu hal biasa, memasak adalah hobiku. Irfan sudah membersihkan tangannya dan semuanya terlihat rapi seperti semula. Ting, tong. Bunyi bel apartemen Irfan. Biar aku yang membukakan pintu mas. Kanaya berjalan untuk membuka pintu. Siapa yang datang Kanaya? Irfan berteriak dari dapur tapi Kanaya tidak menjawab. Akhirnya Irfan menuju ruang tamu untuk melihat tamu yang datang ke apartemennya. Kanaya, siapa yang dah? Irfan menghentikan langkahnya setelahnya melihat orang yang berdiri di depannya. Feli, kamu. Irfan seakan kehabisan kata-kata melihat kedua wanita yang sedang berdiri di depannya. Mas, aku akan masuk ke dalam kamar. Ucap Kanaya yang akan melangkah. Tunggu, Mas, ingin kamu tetap berada di sini. Irfan menahan tangannya. Feli, silahkan duduk. Ada apa kamu mencariku? Irfan dan Kanaya duduk berdampingan. Terlihat Kanaya begitu gugup, sebenarnya dia tidak ingin mencampuri urusan mereka berdua. Jadi sekarang kamu memanggilku dengan sebutan itu. Baiklah, aku tidak akan berbicara apabila wanita itu ada di sini. Feli menatap kesal Kanaya yang berdiam tanpa menatap siapapun dari mereka. Mas, sebaiknya aku pergi saja agar kamu leluasa berbicara dengan Mbak Feli. Kanaya kembali berdiri dari tempat duduknya. Kanaya, duduk, jangan pergi dari sini tanpa izinku. Irfan sudah meninggikan nada bicaranya hingga membuat Kanaya duduk kembali. Kalau sudah tidak ada yang ingin kamu bicarakan, aku rasa kamu boleh pergi. Irfan juga bertahan dengan prinsipnya. Irfan dan Feli terlihat sama-sama keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah. Sifat inilah yang membuat hubungan mereka hancur walaupun sebenarnya mereka sangat serasi dan saling mencintai. Oke, aku akan pergi, aku akan menunggumu di nanti jam 9 malam. Jika kamu tidak datang, jangan harap kamu bisa melihatku lagi di dunia ini. Felisa langsung pergi tanpa berpamitan kepada mereka. Mas, seharusnya kamu jangan seperti itu kepadanya. Dia hanya ingin berbicara baik-baik kepadamu. Aku sungguh tidak ingin mencampuri urusan kalian berdua. Kanaya melihat Irfan yang masih emosi. Tahu apa kamu tentang dia? Aku tidak menyukai jika kamu tidak cemburu melihatku bersama wanita lain. Irfan sudah berdiri dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Kanaya masih berpikir dengan kata-kata Irfan barusan. Maksudnya Mas Irfan apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Kanaya berlari mengikuti Irfan dari belakang sampai di dalam kamar. Kamu pikir saja sendiri. Irfan sudah berbaring di tempat tidur. Tapi Mas. Kanaya menarik tangannya hingga tubuhnya jatuh ke dalam pelukan Irfan. Kanaya, berjanjilah kamu tidak akan meninggalkanku. Irfan membelai rambut Kanaya dengan lembut. Mengapa aku yang harus berjanji Mas? Karena kamu itu masih muda dan sangat labil. Kamu sadar tidak kalau kamu itu sangat cantik? Lelaki manapun pasti ingin memilikimu. Kamu itu sangat tampan dan kaya raya Mas, wanita manapun juga ingin memilikimu. Apalah dayaku Mas, aku hanya wanita biasa bukan seperti Mbak Feli yang cantik, berpendidikan dan mempunyai karir cemerlang. Kalian terlihat sangat serasi. Kanaya, bisa tidak kamu jangan membahasnya sekarang? Baiklah Mas. Kanaya mencium pipi Irfan agar amarahnya tidak semakin meledak. Irfan kaget dengan perlakuan Kanaya yang untuk pertama kalinya genit padanya.
Irfan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Kanaya padanya. Dia kembali menyatukan tubuh mereka dengan langkah pertama membungkam mulut Kanaya dengan penuh kelembutan. Irfan dan Kanaya masih terbaring santai sambil berpelukan setelah bercinta. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka berdua. Bagaimanapun, keduanya masih merasa canggung setelah kedatangan Felisa yang sungguh di luar dugaan. Irfan yang masih menyayangi Felisa yang merupakan cinta pertama dan terlama di hidupnya. Dia tentu tidak ingin menyakiti hati Kanaya yang notabene adalah istri sahnya itu. Sebaliknya, Kanaya yang sedari awal cintanya karena keterpaksaan pada Irfan lambat laun berubah menjadi lebih kuat terlebih setelah menjadi istri sah Irfan. "Pergilah Mas, temui Felisa, sebentar lagi jam 9, suara Kanaya tiba-tiba memecah kesunyian di dalam kamar. Irfan terkaget lalu sedikit salah tingkah di depan Kanaya. "Tak apa Mas, aku ngerti kok, situasinya sulit ya. Hehehe." Kanaya mencoba meledek Irfan yang kelihatan masih sedikit gugup. "Ayolah, atau aku bantuin Mas mengganti baju." Sekali lagi Kanaya mencoba mencairkan suasana. "Rims Kanaya, kamu memang istri yang paling pengertian," ucap Irfan setelah lama terdiam. Ia tak percaya Kanaya sepengertian itu terhadapnya. Kanaya yang masih berbaring di tempat tidur melihat Irfan sudah meninggalkan kamar dan pergi menemui Felisa. "Mas, ternyata kamu masih sangat mencintainya padahal aku hanya ingin mengujimu. Ya Tuhan, mengapa perasaanku sangat sakit dan ini terasa lebih menyakitkan dari perlakuan Reinan padaku," katanya sambil meneteskan air mata. Tak sampai setengah jam kemudian, Irfan berangkat menuju ke tempat pertemuannya dengan Felisa di sebuah kafe mungil dekat taman kota. Ekspresi Felisa datar saja menyambut kedatangan Irfan. Ia memilih tempat duduk untuk mereka di sudut kafe agar lebih privasi. Setelah memesan 2 gelas espresso dan 2 pancake mereka larut dalam diam bagaikan insan tidak pernah saling mengenal. Untung saja suara lantunan lagu cinta diiringi gitar akustik yang dinyanyikan band di kafe itu membantu mengikis rasa hambar di antara mereka. "Ternyata hubungan kita selama 12 tahun ini sia-sia ya, darimu saya belajar banyak kalau laki-laki itu adalah makhluk yang tidak setia." Feli membuka percakapan dengan sedikit sinis. "Tapi jujur saya tetap mencintaimu Feli sampai detik ini, walaupun saya sudah beristri sekarang." Irfan membalas. "Dasar egois, mana ada cinta yang terbagi, kalau memang kamu sayang dan cinta padaku toh kamu pasti akan menungguku sampai kapanpun," kata Feli tegas. Setelah beberapa menit terdiam Irfan menjawab pelan, "Tapi rasa sayangku tetap lebih besar padamu Feli, ingat, 12 tahun yang telah kita jalani lalu bukan waktu yang singkat, banyak suka duka yang telah kita lewati bersama." Mata Irfan berkaca-kaca. "Jujur saya takut kehilanganmu Feli. Tapi di sisi lain aku juga sudah memberikan rasa ini kepadanya. Aku tidak akan meninggalkannya untuk alasan apapun. Aku tahu aku sangat egois. Ini hubungan cinta yang rumit." Pergelangan tangan Irfan perlahan menggenggam pergelangan tangan Feli. "Aku akan mempertahankan cintaku padamu dan akan merebutmu kembali dari sisinya," kata Feli tegas. "Itu tidak akan mungkin dan tidak akan pernah terjadi karena mulai saat ini aku akan belajar untuk melepasmu." "Mengapa tidak mungkin?" Feli menatap mata Irfan. "Karena dia wanita yang patut aku pertahankan untuk menjadi pendampingku. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah cocok. Kamu akan tetap dengan pendirianmu sedangkan aku akan tetap dengan pendirianku. Jadi mengapa kita harus memaksakan diri untuk bersatu jika itu tidak bisa?" "Jadi maksud dari kata-katamu tadi masih mencintaiku itu apa?" Felisa setengah berteriak. "Aku ingin kamu tahu bahwa itu adalah kata-kata terakhirku yang paling romantis yang aku ucapkan padamu." "Irfan, kamu benar-benar jahat kepadaku." Feli sangat terkejut mendengar pengakuan Irfan matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis. "Jangan menangis dengan penuh kebohongan Feli, sakitkan rasanya. Begitu juga denganku. Kamu kira aku tidak mengetahui kamu sedang berbuat apa di Paris? Kamu selingkuh dengannya?
Aku kira kamu bisa menjaga kepercayaanku Feli, ternyata kamu perempuan yang tidak mempunyai rasa malu. Ardian, jangan bilang kamu tidak mengenal nama itu. Feli bagaikan disambar petir, dia tidak pernah menyangka Irfan memberikan kejutan yang sangat luar biasa di akhir pertemuan mereka. Sambil berurai air mata Feli bangkit lalu pergi meninggalkan Irfan. Espresso dan pancakenya ditinggalkan begitu saja bersama Irfan dan keriuhan kafe itu. 6 bulan yang lalu. Hentakan kecil mengguncang tempat duduk Ardian dalam pesawat bisnis kelas yang telah ditumpanginya, penanda pesawat baru saja landing. Irfan yang juga ikut dalam penerbangan itu duduk tidak terlalu jauh dengan Ardian. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama akhirnya pesawat itu tiba di Bandara Internasional Charles de Gaulle di Paris sekitar jam 10 pagi waktu setempat. Para penumpang bergegas turun dari pesawat. Tujuan mereka ke Paris pun berbeda-beda dari urusan bisnis, sekedar liburan, jalan-jalan hingga studi. Ardian melempar senyum pada Irfan saat mereka berpapasan saat turun dari pesawat. Ardian juga berwajah oriental dan berumur nyaris sama dengan Irfan walaupun postur tubuhnya lebih tinggi. Sesampainya di lobi bandara, mereka kembali berpapasan. Bonjour, sapa Ardian pada Irfan secara spontan. Ada urusan apa di Paris? Tanyanya lagi pada Irfan seperti orang yang sudah saling mengenal. Mereka berdua memang terlihat kontras di antara kerumunan manusia yang berlalu lalang di lobi bandara yang didominasi orang barat. Saya ingin bertemu seseorang di sini dan juga menonton pertandingan klub kesayanganku Paris Saint-Germain, jawab Irfan santai. Wow, kita sama rupanya ya. Saya juga fans Paris Saint-Germain, peluangnya menjuarai Ligue 1 sangat besar sekali. Seminggu yang lalu mereka Marseille FC di kandangnya. Kata Ardian antusias. Oh ya kenalkan, namaku Ardian, saya pengusaha properti Safir Group di kota ini, ya. Sebenarnya boleh dibilang saya hanya penerus sih karena yang merintisnya hingga jadi seperti sekarang adalah ayah saya, kata Ardian lagi sambil menjulurkan tangannya pada Irfan. Mobil penjemput Irfan pun tiba-tiba datang menghampirinya. Namaku Irfan, oh ya, kuharap kita bertemu lagi kawan. Irfan menjawab cepat lalu menjabat tangan Ardian lalu bersegera naik ke mobil. Mobil itu lalu meluncur mulus melintasi jalanan yang di kiri kanannya ditumbuhi pohon ek yang berjajar rapi. Pertemuan singkatnya dengan Ardian telah berlalu. Irfan tidak memberi tahu kepada Felisa bahwa sekarang sedang berada di Paris. Irfan berharap kejutan kecil ini bisa membuat rasa rindu Feli bisa terobati. Irfan akhirnya memutuskan menginap di sebuah hotel dengan view menghadap ke arah Menara Eiffel. Paris memiliki banyak monumen ikonik dan salah satunya adalah Menara Eiffel. Irfan sudah mempersiapkan segalanya. Malam ini Irfan rencana akan melamar Felisa di sebuah restoran ternama dengan view berhadapan langsung dengan Menara Eiffel. Dari tempat ini mereka bisa mengagumi keanggunan menara ini sambil menikmati hidangan internasional. Entah kapan kota Paris terkenal dengan image cinta-cintaan, romantisme, dan segala bengek yang bernuansa cinta. Malam hari Irfan berencana akan pergi apartemen Felisa untuk menjemputnya. Tiba di lobi dia kembali melihat laki-laki yang bertemu dengannya di bandara. Ardian, ya, namanya Ardian. Irfan berusaha mengingat nama laki-laki itu. Irfan masuk ke dalam lift dengan langkah cepat Ardian juga mengikutinya masuk ke dalam lift dan ternyata Ardian juga memperhatikan sejak tadi. Hei, pertemuan kedua. Sapa Ardian kepada Irfan yang berdiri di sampingnya. Iya, yang kedua kalinya. Jawab Irfan dengan datar tetapi tetap melayangkan senyumannya kepada Ardian. Irfan menekal tombol 7, itu tandanya dia akan ke lantai 7. Wow, kita akan pergi di lantai yang sama. Ardian terlihat sangat sok akrab kepada Irfan. Benarkah? Mengapa bisa bersamaan ya? Mereka kembali tersenyum secara bersamaan. Setelah sampai di lantai 7 Ardian dan Irfan berhenti sejenak untuk bercakap. Aku akan menemui pacarku, beberapa hari ini aku meninggalkannya. Kamu, siapa yang ingin kamu temui?
Ardian kembali membuka pembicaraan dan terlihat dia orang yang sangat suka berbicara. Aku juga akan menemui pacarku, kata Irfan sambil melihat jam di tangannya. Wow, ternyata kita memiliki tujuan yang sama, tapi aku berharap itu bukan orang yang sama. Ardian tertawa kecil dan melangkah meninggalkan Irfan. Entah mengapa Irfan merasa heran dengan pertemuan tanpa sengaja dengan Ardian. Dia masih berdiri di tempatnya sambil melihat langkah kaki Ardian akan menuju kemana. Ardian berhenti di depan pintu milik Feli. Jantungnya berdetak kencang, semoga yang aku khawatirkan itu salah. Irfan memandang dari kejauhan dan benar saja Feli keluar dari pintu langsung memeluk dan mencium Ardian di depan matanya. Lalu mereka masuk dengan masih posisi yang sama yaitu masih saling bercumbu. Irfan membalikkan badannya dan pergi meninggalkan Feli dengan perasaan tegar tetapi hatinya menangis. Mulai saat itu hubungan mereka bagaikan sedang berada di ujung tombak dan Irfan tidak memberitahu kepada Feli bahwa dia telah mengetahui segalanya. Irfan menjalani hubungan dengan biasa dan benar saja kejutan besar telah Irfan persiapkan dengan mulus untuk menghancurkan Felisa. Kembali bekerja. Kanaya sudah bersiap sedangkan Irfan masih tertidur pulas. Entah jam berapa dia datang semalam Kanaya tidak mengetahuinya karena setelah bercinta Kanaya ketiduran dan terbangun ternyata sudah pagi dengan posisi tubuhnya ada dalam pelukan Irfan. Mas bangun, aku akan berangkat bekerja. Berikan aku uang jajan, seperti biasa Kanaya selalu meminta uang jajan sebelum berangkat bekerja. Irfan membuka matanya dan mengambil dompet di meja kecil yang tepat berada di samping tempat tidurnya dan memberikan kepada Kanaya. Mas, aku minta uang bukan ini. Kanaya memberikan kembali kartu ATM milik Irfan. Itu untukmu, pakailah sepuasnya belanjakan semua kebutuhanmu. Pinnya ingat baik-baik jangan sampai salah. Ucap Irfan sembari menutup kembali matanya. Benarkah? Beli mobil baru boleh. Kanaya masih tidak percaya dengan ucapan Irfan dan kembali meminta lebih. Belilah mobil dengan keluaran terbaru. Tapi terserah kamu saja mau model bagaimana ikuti sesuai seleramu. Sana pergi kamu akan terlambat. Bagian kedisiplinan pegawai akan menegurmu jika kamu tiap hari datang terlambat. Benarkah Mas? Kamu tidak sedang bermimpikan memberikan aku kartu ATM milikmu. Kanaya mencubit pipi Irfan memastikan Irfan tidak sedang tidur. Kanaya, kamu mau pergi atau aku akan memaksamu untuk bercinta. Irfan memegang pipinya karena kesakitan. Baiklah aku akan pergi, terima kasih Mas Irfan yang baik hati. Dengan cepat Kanaya pergi setelah mendengar perkataan Irfan. Kanaya menaiki kendaraan umum seperti biasa. Apa Mas Irfan benar-benar serius dengan ucapannya? Masa iya? Dia berani memberikan kartu miliknya kepadaku, jangan-jangan kartu ini saldonya kosong. Tiba di kantor, Kanaya langsung berlari ke mesin ATM untuk mengecek kartu milik Irfan. Dan betapa terkaget-kagetnya Kanaya setelah melihat saldo yang ada dalam kartu tersebut. Ya ampun, apa Mas Irfan benar-benar gila, ini sungguh luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat saldo sampai sebanyak ini. Jangankan membeli mobil, membeli rumah pun aku bisa melakukannya. Kanaya masih tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Kanaya sudah duduk di meja kerjanya, lebih tepatnya mereka masih membantu pekerjaan para staf pegawai yang ada di kantor karena mereka masih dalam tahap pembelajaran. Kanaya bisa melihat beberapa pasang mata melihatnya. Ya, dia tahu kalau mereka sudah bergosip tentang pernikahannya dengan direktur perusahaan ini tapi tak seorang pun yang berani bertanya kepadanya, justru mereka terlihat sangat canggung dengan kehadiran Kanaya. Padahal Kanaya bersifat biasa-biasa saja dan tidak menonjolkan kesombongan di depan mereka. Mbak, ada pekerjaan yang bisa aku bantu. Kanaya menawarkan pekerjaan kepada pegawai yang ada di sampingnya. Kamu, maaf salah. Maksudku Nona. Kanaya, duduk saja nanti aku yang akan mengerjakan semuanya. Wanita itu terlihat salah tingkah di depan Kanaya. Nona, aku membenci situasi seperti ini. Gumamnya dalam hati. Nggak apa-apa Mbak,
Mbak terlihat sangat sibuk dan tidak mungkin Mbak mengerjakan semuanya secara bersamaan. Kanaya benar-benar bermohon kali ini karena sangat tidak mungkin dia datang ke kantor hanya sekedar duduk dan memangku kaki. Baiklah kalau Nona Kanaya memaksa. Wanita itu sudah memberikan beberapa berkas yang akan diketik kepada Kanaya. Mbak jangan memanggilku dengan sebutan Nona, panggil saja Kanaya. Kanaya mengedipkan matanya dan tersenyum kepadanya. Baiklah Non, Kanaya. Wanita itu terdengar sangat terbata-bata mengucapkan kata-kata. Bagaimana dia tidak canggung? Posisinya Kanaya adalah istri dari seorang direktur dan menantu dari Tuan Wibowo yang kaya raya.